Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 7 Mei tahun 2025. Kemarin market naik, ya sesuai prediksi ya, market naik dan menembus ini high minggu kemarin, berarti ini adalah anomali up. Kita lihat dulu weekly ya. Nah, kemarin saya sampaikan ini kalau naik melebihi high before gitu loh, high minggu kemarin ada di 3.353, maka ini terjadi anomali ke atas, makanya anomali up. Jadi yang seharusnya target down menjadi target up. Kita balik lagi ke satu hari dan saat ini nih sudah keluar sih. Maksudnya kemarin ini market sempat memasuki ini zona supply. Kita buat lagi kotaknya. Nah, ini adalah zona supply di mana kalau buyer nih memasuki area ini nih, seller udah ngumpul di sini. Jadi setiap kali ada buyer pasang harga di sini langsung diserbu oleh seller sehingga pagi ini market turun. Dan memang sih kalau dari lini masanya nih, dari alur ceritanya, ini kan kita pagi ini open di atas open sebelumnya. Jadi wajar jika hari ini nih pagi ini sesi Asia Eropa gitu ada tarik busur. Dan selama nih narik busurnya nggak kebablasan, jadi tidak boleh lebih rendah dari low sebelumnya, low kemarin, yaitu di 3.323. Maka ini penurunannya ini sah-sah aja. Kemungkinan hanya tarik busur untuk kemudian target atas. Dan target atasnya nggak gede. Karena high sebelumnya ada di 3.434. Ya, jadi ini masih tarikan wajar ya. Dan kalau kita lihat nih, kita buat retracementnya. Nah, bahkan masih di bawah 38,2%. Nah, jadi ini turun pagi ini masih wajar ini. Bahkan ini kayaknya peluang untuk buy lagi. Nambah cuan dengan ambil buy lagi di harga-harga ini. Karena nih perkiraan saya ini market masih akan uji ini zona supply. Sell-nya belum habis. Jadi buyernya akan mencoba mengejar harga-harga itu. Kita geser ke 4 jam. Nah, di 4 jam nih, 4 jam pertama ya. Turunnya sedalam ini tapi sekarang sudah menyisakan ekor. Ekor maksudnya lower shadow ya, dan di sini memang ada support di sini di 3.360 nih. Dari sini ya, saya support resisten lebih senang dengan 4 jam memang. Kemudian support berikutnya nih ada di sini di 308 ya, deket-deket 300, anggap aja 300 gitu aja ya. Kemudian support berikutnya nih jauh nih, ada di 3.260. Nah, kalau dari 4 jam support-supportnya itu. Kalau resistennya ya ini harusnya di sini nih, tapi sempat jadi support ya karena opennya di atasnya. Jadi resistennya ke sini. Saya pindahkan ke satu hari dulu biar kelihatan. Nah, di sini di 23 dia akan masuki zona supply. Jadi itu resisten pertama sebenarnya. Tapi sempat tadi di bawahnya open, jadi seolah-olah itu bukan resisten, tapi karena sekarang di bawahnya ya kita anggap resisten ya. Kemudian resisten berikutnya ada di 500. Karena sebelumnya kan 3.499 ya, anggap aja 500 lah. Ini akan dikejar. Dan kalau tembus, ya sky is the level. Maksudnya kita belum tahu nih bakalan sejauh mana lompatnya ke atas. Cuma saya duganya ya 525 sekitar itu ya. Cuma untuk pagi ini karena sudah di bawah turun segini, kayaknya ke 500 lebih kayaknya berat. Tapi kemungkinan pagi ini akan naik lagi. Bukan pagi ya, maksudnya hari ini. Karena pagi ini kan memang jadwal turun. Dan sepertinya
para pelaku pasar memang ya wait and see gitu, karena nanti malam ada berita penting nih. Jam 1 malam ada Fed interest rate decision, diperkirakan tetap sebesar 4,5%. Kalau kenyataannya diturunkan lagi, ya wus, emas akan naik lagi. Tapi kalau ternyata malah dinaikkan, kayaknya impossible ya. Tapi kalau dinaikkan gitu, ya berarti emas yang turun. Kemudian jam setengah 2 ada konferensi pers dari The Fed. Kira-kira seperti itu, orang-orang akan menunggu berita ini. Kita perkecil lagi ke 1 jam. Ya, 1 jam sudah oversold nih. Hati-hati nih. Oversold. Kita tunggu kode naik. Ya, kalau teknik intraday yang saya sampaikan kan kita nunggu di 1 jam ya. Seharusnya sih 4 jam, 4 jam gini ya. Kemudian baru 1 jam, tapi 4 jam baru masuk netral. Nah, kalau nunggu 4 jam dan 1 jam sama-sama over itu agak berat. Ya, kecuali ini ya. Tadi malam ya. Tadi malam close ya, berarti pagi itu memang harusnya sell dulu. Karena 1 jamnya itu overbought, kemudian 4 jamnya juga overbought. Kalau diturunkan di 15 menit pagi jam 6, oh enggak sesuai 15 menitnya. Tapi jam 4 jam dan 1 jamnya sama. Nah, hari ini nih, pagi ini 15 menit juga sudah oversold. 1 jamnya tadi oversold ya. Artinya ini sudah layak naruh buy lagi. Oke, anggap aja ya, saya simulasikan saya buy di 3.370. Tunggu besok ya. Apakah benar saya profit atau justru kena risiko? Kalau ini lebih yakin karena kan searah dengan perkiraan saya. Kalau yang 2 hari yang lalu nih saya sell kan, saya bilang targetnya kecil aja, walaupun nih ternyata $10 juga dapat gitu. Kenapa? Karena saya lihat trennya masih up, sementara kodenya justru sell untuk intraday. Jadi itu ambil kecil aja. Nah, ini kodenya adalah kode buy, sementara saya yakin jangka panjangnya masih naik. Jadi kalaupun pasang target agak tinggi nggak apa-apa. Tapi kalau intraday biasanya memang ya $3-5 lah maksimal. Lebih dari itu bisa nggak? Ya bisa, tapi perlu keberuntungan. Ya, kenapa? Karena ya market kan boleh dibilang saat ini sedang tidak stabil. Karena lebih terpengaruh ke fundamental daripada teknikal. Dan fundamentalnya pun bukan fundamental reguler gitu, tapi kebijakan Trump. Belum lagi ada perang nih India-Pakistan yang kita nggak tahu akan jadi sangat berpengaruh atau tidak. Karena memang itu geopolitik yang cukup panas. Hanya saja bukan jalur utama gitu, bukan jalur perdagangan. Beda dengan misalnya nih, ya jangan sampai ya, Laut Cina Selatan atau Malaka, itu Selat Malaka, Selat Sumatera gitu cik. Itu ada perang di situ, aduh, dunia kena karena itu jalur pelayaran. Timur Tengah juga gitu, karena itu jalur terutama perdagangan minyak. Tapi ini India Pakistan agak jauh dari jalur-jalur itu. Jadi kalau terjadi perang mungkin tidak terlalu mengganggu. Nah, ini sudah di 3.372. Tadi saya 70 ya. Kalau main aman udah profit ini. Lumayan, sehari 1 juta. Tapi ingat ya, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi dengan strategi tepat. Kita raih mimpi di setiap transaksi, ada peluang.